Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, damai sejahtera Tuhan bagi setiap kita. Hari ini kita akan merenungkan dengan topik pertanda milik Kristus. Firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari kitab Galatia pasal yang kelima. Surat Galatia pasal yang 5 ayat yang ke-24. Mari kita bacakan Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sekali lagi, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara-saudari yang saya kasihi, sebagai orang-orang yang hidup atau menjadi milik Kristus, ya, yang telah dibayar ya dengan harga yang mahal, ya, seperti yang dikatakan oleh Paulus, kamu telah dibeli dan dengan harga mahal, dengan harganya dan telah lunas dibayar, begitu ya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bahkan ditambahkan lagi bahwa bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas kita dibayar dengan harga yang begitu mahal, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, ini adalah satu fakta, ya, tidak hanya fakta sejarah tetapi fakta yang ilahi, bahwa kita ini telah dibayar ya dengan satu harga, sehingga kita memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan itu adalah sebagai sebuah jaminan, ya, artinya kita telah menjadi milik Kristus, ya, ketika segala dosa dan pelanggaran kita telah ditebusnya oleh kehidupannya sendiri, oleh darahnya, ya, oleh tubuhnya yang disiksa, yang dia dicerca dan seterusnya sampaikan dia disalibkan untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya mau mengajak setiap kita kembali merenungkan ya kebenaran ini, fakta ilahi ini, ya, bagaimana kebenaran ini telah kita hidupi sebagai sesuatu yang harus kita hargai, bahwa Dia telah memilih kita, Dia telah berkorban, Dia telah menebus kita dengan hidupnya, ya, dengan sesuatu yang mahal, ya, bukan barang yang fana, ya, bukan emas perak, ya, melainkan darahnya, saudara. Bagaimana kita memaknai ini sebagai sebuah fakta, sebagai sebuah kebenaran yang harus kita hidupi sejatinya, saudara. Nah, Bapak Ibu, karena kita ini milik Kristus, maka kita seharusnya memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang lain yang ada di luar Kristus atau hidupnya tidak ada di dalam Kristus, ya, atau belum percaya kepada Yesus. Harus ada perbedaan, saudara. Jadi ada satu pertanda yang menunjukkan bahwa kita ini milik Yesus, ya, sebagaimana yang Rasul katakan di dalam Galatia pasal yang ke-16 ayat 17, ya, dia berkata selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Dan kita garis bawahi dengan kata-kata apa yang kalimat terakhir dia katakan, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Paulus menyadari bahwa di dalam tubuh jasmaninya bahkan, ya, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia mengalami satu peristiwa ilahi, dia tiba-tiba kehilangan penglihatan, dia buta, saudara. Ya, bahkan dia merasa itu sebagai sebuah tanda, ya, pada tubuhnya. Bahkan ketika kemudian dia memberikan hidupnya untuk mengikut Yesus, dia menjadi pemberita Injil, dia mengalami siksaan, dia mengalami aniaya, dan tentu semakin banyak tanda di dalam tubuhnya secara fisik yang selalu akan mengingatkan dia kebenaran bahwa apa yang dia alami itu belum seberapa.
Karena lebih daripada itu, Yesus telah melakukan di dalam kehidupannya. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Ya, ini yang saya mau mengajak pada pagi hari ini. Mari kita merenungkan kebenaran bahwa Yesus telah memberi darahnya, memberi nyawanya, memberi hidupnya untuk menebus kita. Lalu apakah kehidupan kita telah memiliki tanda-tanda kepemilikan Kristus itu atau belum? Ini yang perlu kita renungkan. Ya, karena pada masa-masa akhir Tuhan akan mengadakan pemisahan antara orang-orang yang menjadi miliknya atau yang disebut dengan orang-orang benar dan orang-orang yang ada di luar dia atau orang-orang fasik, antara gandum dan ilalang. Ya, itulah sebabnya kepada kita dituntut sebenarnya, saudara, ya, untuk hidup di dalam kualitas pengiringan akan Yesus yang benar-benar unggul, saudara, kalau boleh dikatakan, yang benar-benar menunjukkan satu kualitas hidup yang berbeda dengan dunia ini, sebagai pertanda bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Ya, pertanda yang menunjukkan kualitas hidup kita. Nah, ayat nas firman Tuhan pada pagi hari ini menyatakan bahwa menjadi milik Kristus berarti kita telah menyalipkan daging, ya, dengan segala hawa nafsu. Ya, seperti apa yang menjadi nats renungan kita pada pagi hari ini. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu. Pertanyaannya, apakah kita sudah menyalipkan semua itu? Apakah kita telah menyalipkan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan daging kita? Sama seperti apa yang dilakukan oleh Paulus dalam kehidupannya, ketika dia harus menyangkal segala sesuatu yang mungkin merupakan kenyamanan di masa lalu ketika sebelum dia mengenal Yesus. Dan dia berkata, untuk semuanya itu aku anggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Pagi ini saya mau mengajak kita merenungkan hal ini. Ini sangat penting, saudara. Ya, kita harus memiliki satu pertanda bahwa kita ini adalah milik Kristus. Nah, setidaknya, saudara, ada dua area di mana di dalam hidup kita bisa menjadikan sebagai tempat untuk introspeksi diri, untuk melihat apakah kita telah menyalipkan segala keinginan dan hawa nafsu daging duniawi ini. Ya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa dengan demikian kehidupan kita sudah memiliki tanda-tanda yang dimaksud tadi. Tanda nyata yang kita miliki, ya, karena Tuhan telah menebus hidup kita. Nah, ini bisa kita melihat dari yang pertama, saudara, ya, dari area yang pertama, yaitu area tanda melalui perkataan kita, saudara. Ya, melalui perkataan kita. Ya. Bagaimana dengan kata-kata kita setiap hari yang keluar dari hati kita, yang merupakan perwujudan dari apa yang kita pikirkan dan apa yang ada di dalam hati kita. Yang di beberapa waktu lalu saya sampaikan seumpama perbendaharaan, yang dipakaikan istilah perbendaharaan. Apa yang keluar dari mulut kita? Ya. Apakah kita sudah berhati-hati dengan perkataan kita? Ya, mungkin kita berkata, mengapa saya harus berhati-hati? Ya, kita harus berhati-hati dengan perkataan kita karena memang hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah, oleh perkataan kita. Kalau kita menggemakan apapun itu yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Sebaliknya, kalau kita menggemakan hal-hal yang buruk, seketika itu juga kita akan menuai. Kita akan memakan buahnya. Ya. Di setiap hari kita, apakah dari perkataan-perkataan kita telah menunjukkan tanda kepemilikan Kristus itu? Ya. Apakah justru sebaliknya mungkin kita malah memproduksi kata-kata yang sifatnya perkataan kotor dari mulut kita? Saudara, pada pagi ini jangan kita melakukan tersebut. Jangan kita melakukan hal tersebut. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Tetapi sebaliknya seperti apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Efesus, dia berkata, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkan perkataan kita, mereka beroleh kasih karunia. Nah, kalau kita hidup di dalam perkataan-perkataan yang membangun iman orang lain, yang membangun semangat yang lain, saudara, maka dengan demikian kita sedang menghidupi tanda-tanda kepemilikan daripada Kristus itu. Ya, oleh karena itu, saudara, melalui area di dalam perkataan ini,
kita harus memiliki satu sikap hidup yang benar. Sikap hidup di mana kita belajar untuk menahan dan menjaga lidah kita. Sehingga apapun yang hendak kita keluarkan dari dalam hati maupun dari pikiran kita, ya, melalui perkataan-perkataan, tidak justru memunculkan satu pelanggaran, menimbulkan satu dosa, tetapi sebaliknya kita menjadi orang-orang yang bijak di dalam berkata-kata. Seperti apa yang dikatakan oleh penulis Amsal, dia berkata orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Amsal 14 ayat 3. Orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Nah saudara, bagaimana perkataan saudara pada pagi hari ini? Dimanapun saudara berada, kapanpun saudara berinteraksi dengan orang lain, entahkah di tempat pekerjaan, di dalam keluarga, atau di tengah-tengah komunitas masyarakat, saudara, apakah kita sudah belajar untuk menahan ucapan-ucapan kita? Ya. Dan apakah ucapan-ucapan kita justru juga kita sudah gunakan dengan optimal untuk memberitakan firman Tuhan, bersaksi tentang kebaikan Tuhan, melakukan penginjilan misal? Jika belum, maka patut kita koreksi kembali, kita periksa diri bahwa jangan-jangan pertanda kepemilikan Kristus itu belum kita hidupi di dalam perjalanan kita. Jadi area pertama yang boleh kita jadikan sebagai tempat untuk introspeksi diri yaitu dari area perkataan kita. Apakah kita sudah menjadi milik Kristus yang sesungguhnya, telah menyalipkan segala keinginan-keinginan dunia, ya, menyalipkan kedagingan kita, amarah kita, ya, segala macam yang kadang-kadang justru bukan membangun tetapi melukai, menghancurkan. Kalau belum, maka pada pagi hari ini jadilah orang bijak yang dipelihara oleh perkataannya. Yang kedua, saudara, kita bisa melihat tidak hanya dari perkataan kita, tetapi juga melalui tanda perbuatan kita. Ya, melalui tanda perbuatan kita. Bagaimana dengan perbuatan-perbuatan kita setiap hari? Firman Tuhan berkata kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Ya, kita dibaca semua orang. Kita ini adalah Injil yang terbuka, kabar baik yang terbuka. Pada saat kita mempercayai Yesus, maka seketika itu kita menjadi pemberita-pemberita tentang pribadi Yesus dalam hidup kita. Melalui apa? Perbuatan kita, saudara. Perbuatan kita harus meneladankan kehidupannya di dalam hidup kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib, saudara, hukumnya. Kalau kita berkata bahwa kita ada di dalam Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, saudara-saudari, ini bukan satu hal yang mudah memang. Dibutuhkan satu perjuangan, upaya. Namun demikian, kalau kita menyadari dan mengerti kebenaran ini, itu akan membawa kita kepada pemahaman yang benar bahwa tidak ada cara lain. Ya, kalau kita berkata kita adalah milik Kristus, kita ada di dalam Dia, maka kita akan hidup menggambarkan atau menandakan atau mencitrakan, menunjukkan, melukiskan siapa Kristus di dalam kehidupan kita, baik di dalam perkataan kita maupun di dalam perbuatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, pada pagi hari ini dengar baik firman Tuhan. Kalau kita berkata kita adalah milik Kristus, kita adalah milik kepunyaannya, maka ingat, kita harus menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita harus salibkan, kita harus tinggalkan itu. Kita tidak boleh lagi hidup di dalam cara hidup yang lama, tetapi kita hidup di dalam cara hidup yang memang Tuhan panggil kita untuk kita hidupi. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan dan meneguhkan kita. Kembali menyadarkan kita bahwa pertanda milik Kristus itu harus ada di dalam kehidupan kita. Harus ada di dalam perkataan kita. Harus ada di dalam perbuatan kita. Harus ada di dalam segenap kehidupan kita. Sehingga dengan demikian
kita boleh berkata, aku di dalam Dia dan Dia di dalam aku. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan dan menguatkan setiap saudara dimanapun saudara berada. Jadilah saksi bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.